"Wahai muridku, adakah nasihat untukku?" Karena dipaksa oleh gurunya, maka dia berkata, "Iya, beliau berkata kepada engkau, wahai Syekh, katanya bahwa zuhudmu belum benar." Maka mendengar ucapan seperti itu, menangislah Syekh Fulan ini sesemukan. Muridnya malah bingung, kok ini Syekhnya malah menangis. Lalu kata Syekh Fulan berkata begini, "Wahai anakku, benar apa yang dikatakan oleh Syabul Hasan Asyajili. Kau lihat kan ketika kau ke rumahnya begitu megahnya, begitu mewahnya. Tapi tahukah engkau, wahai anakku, tidak ada setitik pun di dalam kolbunya. Sedangkan aku, wahai anakku, kau kan tahu pencarianku adalah memancing ikan. Dan kau tahu selalu aku bagi dua dengan kalian para murid-muridku. Aku bagian kepalanya, kau bagian dagingnya. Tapi tahukah engkau, wahai anakku, setiap makan kepalanya selalu terbersit dalam hatiku. Itu rasa dagingnya gimana ya?" Hadirin Bapak Ibu, saudara-saudara, hamba-hamba Allah yang berbahagia. Alhamdulillah tadi sudah sama-sama kita mengikuti hikmat amaliyah Manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrahu. Insyaallah minimal kita yang menghadiri akan mendapatkan 3 fadilah. Yang pertama akan diampuni dosa-dosa kita, lalu mendapatkan rahmat Allah, dan juga mendapatkan limpahan barokah. Karena sesuai dengan sebuah makalah yang ada di buku Manqobah, dalam buku tersebut dikatakan sebuah hadis, namun itu lebih tepatnya adalah ungkapan yang disampaikan oleh seorang tabi'ut tabi'in namanya Sufyan bin Uyainah. Beliau menyampaikan bahwa zikrus sholihin kafaratun anil dzunub wa inda zikris sholihin tanzulur rahmah wa tahsulul barokah. Bahwa dengan mengingat orang soleh maka akan menjadi sebab diampunnya dosa-dosa kita. Kemudian dengan mengingat orang soleh tersebut juga zikrus sholihin kafaratul dzunub, bahwa mengingat orang soleh itu adalah menjadi penebus dosa. Dan dengan sebab mengingat orang-orang soleh maka menjadi sebab turunnya rahmat dan menghasilkan barokah. Insya Allah minimal dapat 3 hal tersebut. Alhamdulillah. Apalagi orang soleh yang kita peringati, yang kita ingat bukan sekedar orang soleh biasa, tapi rajanya orang soleh, Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu, yang bahkan dia menyatakan setiap dibacakan manaqib beliau, insya Allah beliau hadir. Beliau menyatakan fi ayyi makani quri'a manaqibi wa ana hadirun. Di mana saja tempat dibacakan manaqibku, niscaya aku hadir. Tapi jangan diartikan bahwa ruhnya gentayangan, bukan. Tetaplah ruh beliau fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Ruh Rasulullah fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Namun kalau kita melakukan acara maulid, ketika kita melakukan bahalul qiyam, semuanya berdiri, itu semua dalam rangka menyambut kehadiran Rasulullah SAW. Sekali lagi bukan berarti ruhnya Rasulullah dan ruhnya Tuhan saya gentayangan. Ruhnya tetaplah bersama Allah fi maq'adis sidqin inda malikin muqtadir. Namun beliau adalah bersama dengan Allah yang al-muhit, yang maha meliputi segala sesuatu. Maka ruh hamba-hamba Allah yang telah bersama dengan zat yang maha meliputi segala sesuatu menjadi terbawa meliputi ruang dan waktu. Maka kalau pada saat ini yang bersamaan ada 100 tempat melakukan manaqib, bahkan 1000 tempat, bahkan 1 juta tempat, 1 juta tempatnya dihadiri oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dihadiri oleh Tuan Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifi pada saat yang bersamaan. Kalau yang namanya gentayangan gantian, pertama di sini, lalu ruhnya pindah ke kemana? Pindah lagi, pindah, itu gentayangan. Tapi kalau pada saat yang bersamaan, bukan. Karena sekali lagi ruhnya bersama Allah fi maq'adis sidqin inda malikin muqtadir. Maka bersyukurlah kita sedang duduk bersama dengan guru kita. Mudah-mudahan terus terbawa dalam kehidupan kita di dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Dan tadi manqobah yang dibaca adalah bagaimana Tuan saya setiap hari raya memakai pakaian yang serba indah. Ini merupakan bahwa beliau mengamalkan surat Ad-Duha ayat terakhir. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka sebut-sebutlah. Terhadap nikmat Tuhanmu maka ekspresikanlah. Maka Tuhan saya sudah diberikan nikmat yang begitu berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian beliau ekspresikan, beliau gunakan
sebagai bentuk syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kesombongan, bukan. Ya, karena beliau orang yang sudah fana, sudah tenggelam, sudah tidak ada, sudah nol, egonya sudah nol. Makanya buktinya pakaian seindah itu, sebagus itu, kalau ada yang minta langsung dikasih. Ini menunjukkan kezuhudan yang luar biasa. Ini sifat zuhud Tuan Syekh Abdul Qadir. Ini selaras dengan hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW. Seorang sahabat namanya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi berkata, seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, tunjukilah aku sebuah amalan yang jika aku lakukan maka Allah mencintaiku dan manusia mencintaiku. Maka Rasul menjawab, izhad fi dunya yuhibbaka Allah, wa zahad fima indanas yuhibbakan-nas. Maka berzuhudlah kamu terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu. Lalu zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, maka manusia akan mencintaimu. Jadi arti zuhud itu adalah tidak ada hasrat keduniawian, tidak ada kecondongan hati. Bukan berarti tidak boleh memiliki dunia. Makanya para sahabat termasuk sufi yang mujadid. Kalau para sufi terdahulu kita baca di kitab-kitab, mereka hidupnya benar-benar meninggalkan keduniawian. Arti zuhud di sana adalah anti dunia. Tidak mau memakai baju bagus, tidak mau rumahnya yang bagus, tinggalnya di gua, pakaiannya hanya memakai bahan dari suf, bulu domba. Maka dari istilah muncullah istilah sufi, orang-orang yang memakai pakaian bulu domba. Jadi memang sufi-sufi terdahulu begitu. Sebagai gerakan mereka, gerakan oposisi terhadap para khalifah yang ketika itu hidupnya bermewah-mewahan. Maka para khalifah dari dinasti Umayyah, dari dinasti Abbasiyah itu hidupnya mewah. Maka sebagai gerakan oposisinya mereka menunjukkan sebagai gerakan yang anti kemewahan, pakaiannya dengan pakaian bulu domba. Jadi anti kemewahan itu. Namun kemudian para sahabat dan sufi yang dijadi. Beliau tidak hanya mempraktekkan apa yang di kitab-kitab lalu diamalkan sebegitu saja, tapi beliau terjemahkan bahwa yang dimaksud dengan zuhud yang sebenarnya adalah bukan sekedar anti dunia, tapi tidak tertipu dunia. Jadi boleh sebagai tadi Tuan Syekh memegang uang 1 miliar tapi hanya di tangan, jangan sampai masuk ke dalam hati. Boleh punya mobil mewah tapi taruhnya di garasi, jangan taruh di hati. Kalau punya mobil mewah taruhnya di hati, kita lagi jalan, ada yang nyerempet mobil yang tergores biasanya sampai ke hati. Ketika diserempet orang, setan lu, begitu ya. Karena apa? Mobil yang tergores rasanya sampai ke dalam hati. Tapi kalau mobil hanya diletakkan di garasi, tidak sampai ke dalam hati, ucapan kita paling innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Walaupun kemudian adalah prosedural, kita bertanggung jawab, tapi tidak sampai kita marah-marah yang gak karuan, begitu, ya. Ini gambaran bahwa memang zuhud itu adalah tidak tertipu dunia, dan zuhud tidak semata-mata urusan lahiriah. Sebagaimana dari Tuan Syekh, ya, beliau memakai baju indah lalu diberikan. Tapi narkoba ini jangan buat ngetes nih kepada sesama ikhwan. Mentang-mentang ikhwan nanti dites, punya barang bagus diminta. Alasannya apa? Wah, ini nggak ngamalin narkoba nih. Tuan saya aja diminta langsung ngasih. Jangan buat ngetes ikhwan. Dulu ada ikhwan Lampung pernah entah niatnya ngetes atau apa kepada ajengan Aan Cianjur. Pangesa Aan Cianjur punya cincin bagus. Lalu dia bilang, Pangesa cincin bagus, boleh dicoba? Dikasih sama Pangesaan. Coba lagi cincinnya. Terus kata, pasti Pangesa nih, pasti kayak gitu kan. Ketahuan orangnya kepengen nih. Wah, kayaknya susah dicopot lagi nih. Bahasa-bahasa begitulah aja kepengen. Kata Pangesaan, boleh ambil silakan. Nah, dia minta cincin tapi dengan cara seperti itu, kayak ngetes Pangesaan Cianjur. Lalu kemudian juga sudah diberikan Pangesaan, dibawa pulang ke Lampung. Tapi selama seminggu, selama dia pakai cincin itu badannya panas. Nggak buat. Akhirnya dia merasa malu, bilang ke kawannya, untuk ngulangin lagi malu, dititip ke kawannya, nanti kalau Surya Raya ketemu Pangesaan Cianjur, agar dikembalikan ke Pangesaan. Lalu kemudian cincin tersebut dibawa oleh kawannya, diaturkan kembali ke Pangesaan tapi minta maaf dari kawannya. Kata Pangesaan, ini apa yang sudah Ang berikan nggak terima lagi buat kamu. Jadi rezeki yang nganterin. Karena tadi yang minta kan nggak berani ngulangin sendiri, nitip ke kawannya yang ngulangin. Habis Pangesaan apa yang sudah dilepas oleh beliau tidak beliau terima lagi. Maka itu rezeki yang, dan yang orang terima itu ketika pakai nggak panas, karena diberikan secara
langsung. Maka Mangkobah ini jangan buat ngetes Iwan, apalagi Iwan yang lebih senior, kelas wakil talqin, wakil talqin punya sorban ini bagus nih, diincar diminta, nggak boleh. Tapi kalau dikasih itu namanya hirqah. Wakil talqin pakai sorban, pakai peci, atau kita dikasih oleh wakil talqin, itu namanya hirqah. Pakar sahabat pun begitu sering memberikan hirqah kepada para Iwan. Tapi kita kalau minta sengaja namanya suul adab, gitu. Nggak boleh suul adab. Jadi punya guru nggak boleh diminta. Tapi kalau abah yang memberikan itu keberkahan buat kita. Tadi seperti konsep, ya. Tapi mungkin karena yang memintanya fakir miskinnya beliau berikan untuk menunjukkan sikap zuhudnya beliau, bahwa baju yang begitu mewahnya hanya sebatas ada di tubuh, tidak sampai masuk ke dalam hati. Nah, ada sebuah kisah yang semakin menguatkan bahwa yang namanya zuhud adalah sikap qalbu, bukan urusan penampilan fisik. Jadi nggak selamanya orang yang kelihatannya lebih miskin itu lebih zuhud dari orang yang lebih kaya, tidak jaminan. Karena ada kisah begini. Pada zaman Syekh Abdul Hasan Asyadzili yang pada Solo Sirah, beliau punya seorang murid yang kemudian menjadi seorang syekh besar di kampungnya. Anggaplah nama muridnya Syekh Fulan. Nah, Syekh Fulan ini ya di kampungnya itu punya banyak murid, punya banyak santri. Nah, Syekh Fulan ini memang terkenal sebagai seorang syekh yang sangat zuhud. Dia punya kebiasaan itu mencari nafkahnya dengan memancing ikan. Tapi kalau dia dapat ikannya, maka ikannya selalu dibagi dengan para muridnya. Syekh zuhud ini atau Syekh Fulan ini hanya makan bagian kepalanya, sedangkan dagingnya dibagi buat para muridnya. Jadi begitu zuhudnya dia, sampai urusan makan pun ya di bagian kepalanya saja, murid-muridnya yang enaknya yang daging ikannya. Suatu saat di antara murid Syekh Fulan ini ada yang ingin berniaga ke kota Iskandaria. Itu kediamannya Syekh Abdul Hasan Asyadzili ya di Mesir sana, Iskandaria. Lalu Syekh Fulan tahu di antara muridnya akan berniaga ke Iskandaria. Lalu katanya, nanti kalau kamu urusan perniagaanmu sudah selesai, ya, tolong kamu kunjungi Syekh Abdul Hasan Asyadzili, sampaikan salam takzimku. Dulu aku pernah belajar kepada beliau dan sampaikan kepada beliau, aku minta nasihat beliau. Maka lalu kemudian muridnya ini kemudian berangkatlah ke kota Iskandaria, lalu melakukan urusan perniagaan, perdagangan. Setelah urusannya selesai, lalu dia sebagaimana pesan gurunya, dia datang ke rumah Syekh Abdul Hasan Asyadzili. Tapi ketika dia datang, dia kaget, wah ini rumahnya megah luar biasa, rumahnya mewah besar sekali. Beda banget dengan guru saya nih yang di kampung itu, rumahnya hanya gubuk, rumahnya kecil dan sebagainya ya, jadi sangat miskin. Lalu kemudian ketika dia bertemu dengan Syekh Abdul Hasan Asyadzili, dikatakan, wahai Syekh, saya menyampaikan salam dari Syekh Fulan. Kata beliau, dulu beliau pernah berguru kepada engkau wahai Syekh, dan beliau menyampaikan salam takzimnya dan minta nasihat engkau wahai Syekh. Lalu dengan tersenyum, Syekh Abdul Hasan Asyadzili berkata, sampaikan kepada gurumu, katakan bahwa zuhudnya belum benar. Begitu. Lalu kemudian sang murid Syekh Fulan ini dalam hatinya, wah ini gimana nih? Orang yang hidupnya mewah, orang yang gak zuhud, berani-beranian nasihatin orang zuhud. Wah gak bener nih, nasihatnya gak cocok nih. Justru Syekh Abdul Hasan Asyadzili yang hidupnya mewah, dia tidak zuhud. Kok berani-beranian nasihatin Syekh saya yang jelas zuhud, bahkan mengatakan bahwa zuhudnya belum benar. Maka lalu kemudian setelah dia pulang, ditanya oleh Syekhnya, oleh Syekh Fulan, wahai anakku, bagaimana? Apa kau sudah bertemu dengan Syekh Abdul Hasan Asyadzili? Sudah Syekh. Lalu apakah kau sudah menyampaikan salamku pada beliau? Sudah Syekh. Lalu apakah ada nasihat beliau untukku? Sang murid terdiam karena dia nggak terima dengan nasihat disampaikan oleh Syekh Abdul Hasan Asyadzili. Wahai muridku, adakah nasihat untukku? Karena dipaksa oleh gurunya, maka dia berkata, iya, beliau berkata kepada engkau wahai Syekh, katanya bahwa zuhudmu belum benar. Maka mendengar ucapan seperti itu, menangislah Syekh Fulan ini sesemukan. Muridnya malah bingung, kok ini Syekhnya malah menangis. Lalu kata Syekh Fulan berkata begini, wahai anakku, benar apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Hasan Asyadzili. Kau lihat kan ketika kau ke rumahnya begitu megahnya, begitu mewahnya. Tapi tahukah engkau wahai anakku, tidak ada setitik pun di dalam kolbunya. Sedangkan aku wahai anakku, kau kan tahu pencarianku adalah memancing ikan. Dan kau tahu selalu aku bagi dua dengan kalian para murid-muridku. Aku bagian kepalanya, kau bagian dagingnya.
Tapi tahukah kau wahai anakku, setiap makan kepalanya selalu terbersit dalam hatiku. Itu rasa dagingnya gimana ya? Bayangkan, hanya bersitan hati saja berarti masuk gak itu daging ikan ke dalam hati? Masuk. Berarti belum zuhud. Tapi Tuhan saya merasa segitu mewahnya, setitik pun tidak ada dalam hatinya. Jadi sekali lagi zuhud bukan urusan lahiriah. Jangan kita lihat, wah itu orang masa sufi berdasi, masa sufi pakai jas. Sekali lagi, sufi bukan urusan lahiriah, tapi urusan urusan batin, begitu. Jadi boleh nggak kita hidup artinya punya rumah mewah, boleh nggak? Boleh nggak punya mobil mewah? Tapi jangan taruh di dalam hati. Tadi ya kata hadis Nabi juga, ya zuhudlah terhadap dunia. Jangan sampai ada hasrat keduniawian, maka Allah akan mencintaimu. Zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia. Jangan ngarep sama milik manusia. Kalau orang berkawan tapi ngarep nih, kenapa berkawan? Oh biar kecipratan rezekinya, biar apa? Berarti kan berkawannya tidak tulus. Orang kagak demen tuh. Lu mau berteman sama gua ada maunya, begitu nggak? Jadi benar, orang kalau ngarep dengan apa yang di tangan manusia, orang nggak akan senang. Makanya kata hadis Nabi, ya zuhudlah terhadap dunia, Allah akan mencintaimu. Zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, manusia akan mencintaimu.